Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yuli Novitasari, NPM 217555068. Di sini saya akan membahas materi tentang kas dan setara kas. Pengertian kas dan setara kas. Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Siap seperti perusahaan harus menyediakan kas yang cukup untuk membiayai pengeluaran perusahaan yang tak terduga. Bebas berarti perusahaan bebas menggunakan kas untuk biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Saldo kas dan rekening giro atau deposit cash on hand atau sering disebut dengan kas di tangan, yaitu jumlah kas pada saat tertentu yang dimiliki perusahaan atau seseorang termasuk dananya yang ada di bank. Setara kas atau kas ekuivalen adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan dapat dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki resiko perubahan nilai yang tidak signifikan. A. Investasi segera jatuh tempo 3 bulan atau kurang. B. Saham tidak termasuk kecuali preferen yang jatuh temponya dapat ditentukan. C. Cerukan bank overdraft termasuk dalam kas atau setara kas. Karakteristik kas. Untuk membedakan kas dengan kas lain, Anda dapat melihat dengan memahami karakteristik atau ciri-cirinya, yaitu pertama, aktif tapi tidak produktif. Artinya, untuk memperoleh rentabilitas, kas tidak boleh dibiarkan menganggur atau idle kas. Untuk memperoleh pendapatan, kas harus diubah terlebih dahulu menjadi persediaan piutang. Tetapi juga tidak berkenan keseluruhan kas diubah bentuknya, karena perusahaan akan kesulitan beroperasi apabila tidak disediakan kas yang memadai. Dari kondisi ini, maka manajemen harus mampu menciptakan adanya keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut. 2. Tidak memiliki identitas kepemilikan, sehingga mudah dipindah tangankan. Dengan kondisi ini, maka manajemen harus yakin bahwa pertama, setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. 2. Semua uang yang harus diterima benar-benar diterima. 3. Tidak ada penyalahgunaan terhadap uang pemilik perusahaan. Penyajian kas dalam laporan posisi keuangan disajikan dalam kelompok aset lancar di urut paling atas, namun penyajian laporan keuangan menurut IFRS justru meletakkan aset lancar pada bagian bawah, sehingga kas diletakkan pada bagian paling bawah dan dilaporkan posisi keuangan. Pengungkapan. Pertama, pengungkapan kas dalam laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi rincian kas yang dimiliki perusahaan. 2. Kebijakan akuntansi kas menjelaskan secara umum komponen kas dan bagaimana perusahaan mengklasifikasikan kas. 3. Kebijakan akuntansi juga menjelaskan bagaimana perusahaan menyajikan bank overdraft atau cerukan. Kas dan setara kas mencakup kas, bank, dan investasi jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang. Jenis uang kas. Pertama yaitu adalah petty cash. Petty cash atau kas kecil adalah uang yang disediakan untuk perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayar dengan menggunakan cek. 2. Kas di bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank, biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanan. Ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. 3. Yaitu adalah pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan. Adapun masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas ini dibagi menjadi 3 bagian, yakni 4. Kas equivalence. Apa itu kas equivalence atau biasa disebut dengan setara kas? Adalah kelompok aset perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Ini akan sangat bermanfaat saat digunakan pada kondisi ekonomi yang sedang susah dan tidak stabil. Adapun contoh dari kas equivalence adalah surat utang negara atau SUN. 5. Restricted cash. Apa itu pengertian dari restricted cash?
atau kas terbatas adalah merupakan kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Berikut ilustrasi contoh dari restricted cash untuk memperjelas pemahaman Anda. Perusahaan memiliki kewajiban membayar kerusakan lingkungan sebesar 15 juta rupiah untuk 5 tahun yang akan datang. Atas dasar kondisi tersebut, maka perusahaan menyisihkan 15 juta rupiah untuk akun restricted cash. 6. Bank overdraft. Bank overdraft adalah perusahaan mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldonya di bank. Sebagai contoh, mengenai bank overdraft, perusahaan Maju Sejahtera mengeluarkan cek sebesar 120 juta. Padahal saldo rekening Maju Sejahtera di bank hanya sebesar 100 juta. Maka 20 juta yang ada masuk ke utang bank jangka pendek. Contoh kas yang termasuk dalam contoh kas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah uang tunai. Ini adalah uang yang bisa digunakan dalam bentuk wujud kertas dan logam yang berlaku untuk pembayaran. 2. Traveler's check. Ini adalah cek yang dikeluarkan oleh bank umum di mana bisa digunakan untuk melayani pihak nasabah yang ingin melakukan perjalanan atau traveling pada waktu tertentu dengan jarak yang jauh. 3. Yaitu adalah wesel pos. Yang dimaksud dengan wesel pos adalah dokumen-dokumen yang bisa digunakan sebagai utang tunai ketika sewaktu ingin digunakan. Yang keempat yaitu adalah cek. Cek adalah sebuah dokumen yang biasa diterima sebagai pembayaran dari pihak lain. Kelima, uang perusahaan. Uang perusahaan ini memang tersimpan di dalam bank dan bisa diambil sewaktu-waktu, bisa dikategorikan sebagai uang kas dan setara kas. 6. Kasir cek. Kasir cek yang dimaksud dengan kasir cek adalah cek yang dibuat juga ditandatangani oleh sebuah bank di mana bisa ditarik oleh bank tersebut untuk melakukan pembayaran pada pihak lain. Sedangkan yang tidak termasuk di dalamnya adalah misalnya seperti perangko, pos data cek atau cek mundur, deposito berjangka dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah perangko, merupakan alat bukti pembayaran pengiriman jasa-jasa pos. Deposito berjangka atau term deposit adalah uang yang tersimpan pada bank yang uang ini hanya diambil dengan jangka waktu tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian internal, maka diperlukan upaya pemisahan fungsi operasional, pencatatan, dan penyajian dari masing-masing bidang aktivitas perusahaan. Berhubung terhadap kas, maka pemisahan ini dilakukan antara penggolongan fisik uang seperti menerima uang, mengeluarkan uang, dan menyimpan uang, dan mengelolakan administratifnya. Pemisahan ini bersifat mutlak agar setiap kegiatan masuk, keluar, dan simpanan kas bisa dicatat rapi. Dalam menerima uang, maka pengendalian internalnya bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu pertama, adanya pemisahan tugas antara kasir dan bagian yang mencatatkan bagian akuntansi. 2. Adanya otorisasi yang jelas. 3. Adanya dokumen pendukung dan pencatatan. 4. Penerimaan kas harus segera dicatat disetorkan ke bank. Berbeda lagi dengan pengeluaran kas, maka pengendalian internalnya bisa dilakukan dengan beberapa cara berikut. Pertama, setiap pengeluaran dilakukan menggunakan cek atau transfer bank. Untuk pengeluaran kecil dilakukan melalui petty cash. 2. Otorisasi yang jelas atas setiap pengeluaran kas. 3. Pemisahan tugas yang mengeluarkan dan mencatatkan. 4. Adanya dokumen pendukung yang jelas. 5. Adanya internal kontrol untuk memeriksa transaksi-transaksi perusahaan. Teknik pengendalian kas. Yang pertama, karyawan yang jujur dan kompeten serta memiliki tanggung jawab. 2. Terdapat pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi dengan pembayaran, pihak yang melakukan pengelolaan kas dan pencatatan, pihak pengguna, dan pihak pembayaran. 3. Melaksanakan rotasi tugas untuk karyawan yang melaksanakan kegiatan klerikal. 4. Penggunaan lemari besi atau perangkas untuk menyimpan kas atau di ruang penutup dengan akses terbatas. 5. Penerimaan dan pengeluaran kas menggunakan rekening yang berbeda. 6. Pengeluaran uang dilakukan melalui bank dan menggunakan cek sehingga terdapat pengendalian pencatatan oleh pihak lainnya. 7.
Penerimaan kas dilakukan melalui bank untuk keamanan dan pengendalian pencatatan. 8. Penggunaan sistem impress kecil untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jumlah kecil. Sistem impress kas kecil. Terdapat dua sistem kas kecil, yaitu sistem impress dana tetap dan fluctuating system, yaitu pertama, sistem impress kas kecil adalah mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap setiap pengeluaran kas terjadi. Pementingan peti kas tidak serta-merta langsung mencatat di buku jurnal kas kecil, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya yang bertujuan untuk menangani masalah perlengkapan dan pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. 2. Fluktuasi sistem. Dalam sistem ini, dana kas kecil tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah kegiatan merinci adanya perbedaan terhadap catatan transaksi milik bank sebagai pengelolaan transaksi serta catatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan pihak bank berupa rekening koran dan biasa disebut dengan bank statement. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan persamaan perbedaan dan perbedaan antara keduanya. Berikut ini adalah langkah-langkah melakukan prosedur rekonsiliasi bank. Pertama, melakukan perbandingan antara saldo kas di buku besar perusahaan di rekening koran dan bank. 2. Catatan transaksi yang dilakukan oleh bank. 3. Melakukan penelusuran terhadap transaksi yang masih diproses. 4. Membuat lembar kerja rekonsiliasi bank dan hitungan selisihnya. 5. Penelusuran dan pengecekan ulang. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.